Syariah semester 4 Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Tambak Beras, Jombang. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil resum artikel atas tugas UAS mata kuliah Ekonomi Mikro Islam dengan dosen pengampu Ibu Arifatul Nikmati Rahmatika, MEI. Baik, langsung saja pada video kali ini kita akan bahas artikel yang pertama, yaitu berjudul Examining the Relationship Between Corporate Social Responsibility, Perform, Applying Pro-Environmental Behavior at Work with Green Practice as Mediator, yang artinya adalah meneliti hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan, kinerja karyawan, perilaku pro lingkungan di tempat kerja, dan menggunakan praktek hijau sebagai mediator. Nama penulis yaitu Al Suganti dari Departemen Universitas Chennai, India. Tujuan dari penelitian artikel ini yaitu untuk menguji kerangka konseptual yang menghubungkan adopsi inisiatif CSR yang merupakan konsep bahwa perusahaan itu memiliki tanggung jawab sosial terhadap komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan dengan menggunakan praktek hijau sebagai mediator dalam organisasi perusahaan yang mencakup fungsi terkait produk dan proses di tingkat operasional. Pada penelitian ini itu terdapat 7 hipotesis yang menjadi praduga peneliti. Yang pertama adalah pelaksanaan inisiatif CSR akan berdampak positif hubungan dengan organisasi adopsi praktek hijau. Dan yang kedua yaitu penerapan praktek hijau oleh organisasi akan meneliti hubungan positif terhadap kinerja organisasi. Dan hipotesis yang ketiga yaitu pelaksanaan inisiatif CSR oleh organisasi akan memiliki hubungan positif terhadap kinerja organisasi. Dan yang keempat yaitu penerapan green practice dalam organisasi akan memiliki hubungan positif dengan perilaku pro lingkungan karyawan di tempat kerja. Dan yang kelima yaitu implementasi inisiatif CSR dalam organisasi akan memiliki hubungan positif dengan perilaku pro lingkungan karyawan di tempat kerja. Selanjutnya yang keenam yaitu penerapan praktek hijau akan memediasi hubungan antara CSR dan kinerja. Dan yang ketujuh adalah penerapan praktek hijau akan memediasi hubungan antara CSR dengan PEP, yaitu perilaku pro lingkungan karyawan di tempat kerja. Selanjutnya kita bahas metodologi penelitian. Yang pertama, peneliti melakukan pengukuran dengan menyebar kuesioner di tempat kerja dengan pertanyaan seperti pertanyaan yang mengacu pada penggunaan lampu, AC, air, dan kendaraan yang digunakan. Dan yang kedua, terkait sampel dan pengumpulan data, peneliti menggunakan sampel perusahaan yang berdiri selama lebih dari 5 tahun dengan lebih dari 100 karyawan dipilih untuk melakukan survei di sekitar Chennai. Sedangkan metodologi dalam pengumpulan data yakni dengan cara survei dan kuesioner yang dibagikan kepada lebih dari 1.000 karyawan. Selanjutnya metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan kertas dan pena untuk mengumpulkan data-data tersebut. Dengan hasil 580 responden itu dikembalikan karena karyawan tidak yakin dalam menjawab pertanyaan yang terdapat pada kuesioner. Dan 527 responden itu diisi lengkap dan kemudian dilanjut dengan analisis, sehingga hasil penelitian tersebut yaitu adopsi praktek hijau ditemukan sebagai mediasi sebagai hubungan CSR yang tidak signifikan. Dan penelitian ini meluas ke tubuh literatur yang ada dengan menetapkan hasil kerangka konseptual dan dalam implikasinya bagi India. Hasilnya juga menyoroti bagaimana organisasi dapat memasukkan CSR dan praktek hijau secara sinergi untuk meningkatkan kinerja dan PEP di tempat kerja untuk
untuk keberlanjutan perusahaan. Selanjutnya kita bahas artikel yang kedua, yaitu berjudul What Curiosity and New Lens Understanding Employee Creativity, yaitu keingintahuan kerja lensa baru untuk memahami kreativitas karyawan, dengan nama penulis yaitu Yu Chang dan Hui Yuxi. Keingintahuan merupakan komponen motivasi yang menghubungkan hal baru dan tantangan dengan peluang pertumbuhan. Dan keingintahuan manusia itu telah dianggap konstruksi multidimensi. Dan secara umum yang dimaksud dengan rasa ingin tahu ialah suatu keinginan untuk informasi baru, pengetahuan, pengalaman, atau rangsangan sensorik untuk menyelesaikan kesenjangan atau mengalami hal yang tidak diketahui. Pada artikel ini dijelaskan 3 sudut pandang teoritis untuk mengeksplorasi rasa ingin tahu dalam pengaturan kerja. Di antaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, itu rasa ingin tahu epistemik, yang merupakan keadaan motivasi yang berasal dari psikologi kognitif. Dan yang kedua, yaitu keingintahuan persepsi, yang merupakan keadaan motivasional lain yang berlabuh dalam behavior psikologis. Dan yang ketiga, yaitu merentangkan rasa ingin tahu sifat disposisional yang berakar pada psikologi kepribadian. Dan pada artikel ini terdapat 4 literatur keingintahuan. Yang pertama yaitu keingintahuan sifat negara. Yang kedua, keingintahuan epistemik, yang merupakan keadaan emosional motivasi yang mewujudkan preferensi individu untuk akuisisi informasi, belajar, dan berpikir. Dan yang ketiga yaitu keingintahuan persepsi, yang merupakan keadaan motivasi yang ditimbulkan oleh pola rangsangan sensorik yang kompleks dan ambigu. Contohnya seperti pemandangan, suara, rasa, dan sentuhan. Dan yang keempat yaitu keingintahuan dan inventaris eksplorasi, yaitu keasahan motivasi yang relatif sementara dan membutuhkan rangsangan eksternal. Selanjutnya, artikel ini meneliti terkait dampak perbedaan individu pada keingintahuan kerja dengan meneliti beberapa hal seperti cita-cita dan tujuan hidup yang dapat mendorong rasa ingin tahu. Dan pada penelitian ini menghubungkan keingintahuan kerja dengan kreativitas karyawan. Misalnya, masalah identifikasi karyawan yang memiliki rasa keingintahuan yang tinggi akan merangkul hal-hal baru, dan pikiran mereka itu lebih baik untuk mengidentifikasi masalah nyata melalui pemahaman yang komprehensif. Dan poin selanjutnya yaitu terkait metodologi penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan indikator deskriptif riset perpustakaan. Berikutnya, ini adalah 3 artikel yang memiliki kesinambungan dengan 2 artikel di atas. Yang pertama berjudul Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Kreativitas Karyawan di Mediasi Efikasi GE Kreatif pada PT Balintrak, dengan penulis Ida Ayu Wijayanti dan Ayu Boyan. Yang kedua yaitu pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan profitabilitas pada nilai perusahaan, dengan nama penulis Susi Ayu Maderita Susanti dan Agusti Ayu Nyoman Budi Asih. Dan yang ketiga yaitu judulnya Tanggung Jawab Perusahaan dari Profit Menuju Stakeholder Oriented Study CSRT Tabanan, dengan penulis Ida Ayu Sukihana dan Aigede Agus Kurniawan. Selanjutnya terkait ide baru yang saya usulkan, yaitu berjudul Hubungan antara perkembangan dan pertumbuhan kreativitas karyawan dan dampaknya terhadap perekonomian perusahaan, studi kasus perusahaan fashion di Jawa Timur. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.